Saudara-saudara, nama Yesus sangat termasyhur di berbagai wilayah ketika ia datang dalam dunia ini, khususnya Galilea tempat ia dibesarkan. Yesus dikenal orang karena tindakan mujizatnya dan pengajarannya yang penuh hikmat. Banyak kali Yesus berdebat dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Di situ Yesus bisa mempertahankan argumennya dan pendengarnya menjadi terkesima atas ucapannya itu yang penuh wibawa ilahi. Yesus dapat memberikan penjelasan-penjelasan dari kitab suci sehingga orang memahami betapa kasih Allah begitu panjang, luas, dan lebar. Kasih Allah sanggup menjangkau semua orang. Yesus membalikan pemahaman agama Yahudi tentang kasih dan keselamatan Allah, bahwa keselamatan itu bukan karena usaha manusia, melainkan karena anugerahnya bagi mereka. Sekalipun banyak orang telah melihat mujizat dan mendengarkan pengajarannya, namun ternyata banyak juga yang tidak percaya kepadanya sebagai Mesias. Menurut para sarjana Alkitab, ada alasan mengapa banyak orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Pertama, pemahaman mesianik agama Yahudi terpola pada Mesias politik. Sebagaimana Raja Daud, pemimpin politik di Israel kuno yang sanggup mengalahkan musuh-musuh Israel. Yesus hadir sebagai Mesias yang menderita. Ia justru hadir di antara orang lemah, terbuang, hina, dan menderita. Daud mengangkat pedang untuk mengalahkan musuhnya, sementara Yesus dengan penuh kasih dan lembah lembut mengajar orang. Kedua, karena Yesus anak seorang tukang kayu, Yesus dianggap sebagai orang kalangan bawah, bukan berasal dari kalangan eksekutif dan terpelajar. Ketiga, menurut sebagian orang, karena Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Keempat, kuatnya pengaruh keagamaan dan kekuasaan para alim ulama Yahudi saat itu. Kekuasaan politik dan keagamaan menyatu. Kitab-kitab Injil sering menceritakan Yesus berdebat dan mengecam pemahaman keagamaan mereka. Mereka juga iri karena hikmat yang Yesus miliki sehingga bisa mempengaruhi masyarakat kelas bawah yang mendambakan kelepasan dari berbagai persoalan hidup. Ditambah beratnya aturan agama Yahudi yang wajib diberlakukan. Penolakan terhadap Yesus sebagai Mesias begitu gencar dilakukan oleh orang Yahudi dan para alim ulama agama Yahudi. Hingga akhirnya mereka memilih tawaran Pontius Pilatus untuk membebaskan Barabas dan membiarkan Yesus dieksekusi mati. Saat itu mereka berpikir bahwa Yesus berhasil dibungkam lewat hukuman salib. Tidak akan ada lagi pengikutnya, tidak akan ada lagi mujizat dan pengajarannya. Apa yang terjadi berikutnya? Semua perkiraan mereka salah besar. Yesus tidak dapat dibungkam karena Dia Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang hidup. Pada hari ketiga, sesuai isi kitab-kitab, Yesus bangkit. Kebangkitannya justru semakin meneruskan berita sukacita tentang keselamatan Allah atas dunia ini. Berita kebangkitan Yesus Kristus justru semakin termasyhur ke berbagai penjuru dunia. Sekalipun kita saat ini tidak melihat peristiwa kebangkitannya karena kita hidup di zaman dan tempat yang berbeda, tetapi kita percaya akan hal itu, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, apakah murid-murid pada saat itu percaya pada peristiwa kebangkitan Yesus? Awalnya sama sekali tidak. Pada hari Sabat, dalam kesunyian dan keteduhan, mereka menyimpan perasaan harap-harap cemas. Bagaimana hidup mereka selanjutnya? Bagaimana nasib mereka kelak ketika berhadapan dengan orang Yahudi dan para elit agama Yahudi atau penguasa Romawi? Kisah hidup apa yang akan terjadi setelah kematian Yesus di kayu salib? Tentu saja, segala perasaan khawatir dan takut pastinya masih campur aduk dalam benak para murid dan pengikut Kristus lainnya.
Para perempuan yang turut menyaksikan kematian Yesus di kayu salib pun diliputi rasa takut dan cemas. Saudara-saudara, Markus mencatat bahwa pagi-pagi benar sesudah Sabat lewat, para perempuan itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, pergi ke makam Yesus. Mereka berniat meminyaki dan merempah-rempahi jasad Yesus. Pada hari Minggu itu, dengan segala rencana yang telah mereka persiapkan, memberikan isyarat bagi kita bahwa mereka pun tidak yakin atau tidak sepenuhnya menaruh perhatian pada perkataan Yesus tentang kebangkitannya di hari ketiga. Artinya, mereka pun masih menyaksikan kemesiasan Yesus, apalagi ketuhanannya. Di dalam perjalanan mereka mendiskusikan siapa yang akan menggulingkan batu besar penutup makam itu. Namun ketika mendekat makam, mereka terkejut karena batu besar itu sudah terguling. Dan kemudian ketika tiba di dalam, mereka berjumpa dengan seorang muda. Markus menyatakan bahwa orang muda itu memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Secara iman diyakini bahwa orang muda itu adalah malaikat Allah yang disuruh untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus kepada para murid. Sang malaikat berkata, "Jangan takut." Maksudnya supaya mereka tidak takut untuk melihat dan mengetahui mujizat kebangkitan Yesus itu. Bisa juga berarti jangan takut untuk meneruskan kabar sukacita kebangkitan itu. Atau bisa juga jangan takut kepada orang Yahudi dan para penguasa lainnya untuk mewartakan kebenaran ini, yakni Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Injil Markus dan 3 penulis Injil lainnya mencatat bahwa kaum perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus. Tradisi di Israel dan di wilayah Timur Tengah saat itu menempatkan perempuan sebagai warga kelas nomor 2 yang kesaksiannya sulit dipercaya, bahkan tidak bisa dijadikan saksi dalam sebuah perkara. Mereka adalah kaum lemah. Kehadiran seorang perempuan dikenal karena nama sang ayah atau suaminya. Saudara-saudara, peristiwa Yesus yang bangkit disaksikan pertama kali oleh para murid perempuan, menunjukkan keberpihakan Allah kepada kaum lemah. Kaum perempuan diangkat menjadi saksi Kristus. Hanya saja di sini, ayat 8 bagian awal, Markus menghentikan kisah kebangkitan itu. Kata Markus, para perempuan itu dilanda ketakutan hebat, sehingga mereka mengurungkan niat untuk meneruskan berita Yesus yang bangkit. Barulah di bawah ayat 8 terdapat tambahan dari redaksi gereja bahwa kisah kebangkitan itu telah diteruskan kemudian oleh perempuan-perempuan sebagai saksi perdana kepada para murid Yesus. Saudara-saudara, Yesus yang bangkit menjadi berita sukacita karena keselamatan Allah sungguh nyata. Kebangkitan Yesus mendongkrak keyakinan para murid bahwa ia sungguh-sungguh Mesias, Juru Selamat. Kebangkitan Yesus memberi semangat besar dalam diri orang percaya untuk menjadi pembawa berita Injil keselamatan dan sekaligus keberanian mempertaruhkan hidup ini dalam kuat kuasanya. Di tengah wajah dunia yang merana akibat pandemi COVID-19, berita Yesus yang bangkit menjadi landasan iman yang kuat bagi gereja untuk mengakui dan meyakini bahwa Dia yang telah bangkit dan menang mengendalikan hidup ini. Kebangkitannya memunculkan harapan dan semangat menyambut hari esok. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan di tengah badai ancaman hidup ini. Masih ada hari esok, yaitu ada hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam susah dan senang. Dia hadir dalam hidup kita dan akan selalu mengasihi kita. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.